dikatakan Pajajaran runtuh sejak awal Majapahit. Berarti cerita Babat Pati ini enggak beres. Ya semacam itu sejarah Pati. Berkeping-keping terpecah-pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di kanal YouTube Pura-Pura. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan sejarawan Kabupaten Pati, Mbah Joko Wahyono. Joko Wahyono. Kita akan mengulas sejarah Kabupaten Pati, teman-teman. Jadi barangkali teman-teman sudah pernah belajar sejarah Pati. Nah, mari kita dengar sudut pandang dari salah satu sejarawan di Kabupaten Pati ini. Nah, berbicara tentang sejarah Pati ya Mbah Joko ya. Ada beberapa cerita tentang Pati yang mungkin juga saya dan teman-teman ketahui. Salah satunya mungkin adalah cerita tentang salah satu situs di Kabupaten Pati yang sampai saat ini juga masih sering eksis dikunjungi, yaitu ya Sendang Sani ya Mbak. Karena kan kalau menurut cerita di Sendang Sani itu ada 3 situs, 3 objek. Ada Sendang Saninya itu, kemudian ada makam juga, kemudian ada Candi Sawah. Nah, kalau misalkan kita menilik pada sejarahnya Sendang Sani, kalau yang bertebaran di internet itu kan ceritanya Sunan Bonang dan juga kedua muridnya yang kemudian itu jadi bulus. Satu murid ya Mbak, jadi bulus. Nah, apakah cerita itu tuh sebetulnya ada atau itu hanyalah dongeng-dongeng, dan bagaimana perspektif sejarahnya Mbak terkait Sendang Sani yang memiliki banyak situs di dalam satu lokasi itu? Terima kasih ya. Memang selama ini ketika saya telusuri jejak situs-situs di wilayah kawasan Gunung Pati Ayam dari wilayah Kabupaten Kudus sampai Kabupaten Pati, nampaknya situs Sani itu memang cukup tua peradabannya. Artinya di situ itu ada peradaban yang bertumpuk gitu loh. Kenapa? Karena di situ ada disebut tentang Sendang Sani sendiri itu, tentang cerita adanya baik Sunan Kalijogo ataupun Sunan Bonang yang kemudian nyabdo seorang santrinya menjadi bulus. Berarti ini eranya era Islam. Tapi kemudian ada juga situs makam Pragulo kedua. Tapi ini eranya zaman Sultan Agung. Berarti eranya setelah era Islam. Nah, padahal ada satu situs lagi yang disebut Sawah Candi. Di situ ada reruntuhan bata-bata dan warga menyebut situ area Sawah Candi, di mana di kawasan itu beberapa warga setempat itu mengatakan hanya menyebut semacam oro-oro, jadi tidak ditanamin padi, terbuka saja gitu, aneh gitu. Sementara desa Sani itu bersebelahan dengan desa Taman Sari. Di desa Taman Sari ada situs pesanggerahan. Ini berdekatan ternyata antara situs Sawah Candi dan pesanggerahan di Taman Sari. Dari namanya saja, Taman Sari itu mengindikasikan ini ada semacam situs kerajaan atau keraton, wilayah keraton. Ini berdampingan. Nah, berarti kalau di situ ada candi, berarti ini peradaban yang lebih tua dari peradaban Islam yang Sawah Candi. Lupa lagi. Sementara kalau menurut penelusuran arkeolog kemarin itu mengatakan bahwa temuan bata-bata candi itu eranya era Medang. Iya, itu di tahun-tahun kalau kita sesuaikan dengan keberadaan temuan prasasti di Pangonan itu tahun-tahun 900 Masehi. Nah, kalau tahun zamannya era Demak kewalian itu kan sekitar 1400 akhir. Kan panjang gitu antara 900 sampai 1400 gitu. Misalnya kan itu. Ya, ini ada peradaban yang bertumpuk di situ, itu harus kita urai satu persatu gitu. Berarti kalau dirunut itu candi, Sawah Candinya dulu ya Mbah yang
yang ada ditemukan terus. Iya, baru kemudian muncul. Tapi gini, adanya sendang dan candi ini biasanya satu kesatuan ekologi, satu kesatuan arsitektural. Ada candi mesti ada sendange, biasanya untuk kepentingan ritual. Makanya orang menyebut itu Tirtasani. Karena ya sendang itu untuk kepentingan istilahnya kultur Jawa itu kan padusan, sesuci gitu. Itu mesti saling terkait. Dan tampaknya di wilayah kompleks Sendang Sani di situ ada dulunya ada jejak yoni. Yoni itu untuk suatu artefak untuk kepentingan ritual orang-orang Hindu gitu. Nah, itu mesti ada kaitannya gitu antara sawah candi dan Sendang Sani. Gitu. Saling terkait. Sejauh yang Mbak Joko pahami nih, keterkaitan antara sawah candi dengan Sendang Sani sejauh ini itu seperti apa? Gimana? Keterkaitan antara dua situs itu apakah Mbak Joko sudah sudah nah, ada keterkaitan atau belum? Jadi kalau ya ini nganu ya, nggak bisa nggak bisa berurutan gitu kan. Jadi kalau dari tutur Sendang Sani itu kan Sunan Kalijogo atau Sunan Bonang itu kan menyabda santrinya menjadi bulus. Nah, dari tutur tentang terkait bulus ini kalau dalam tradisi Hindu ini menjadi hewan ini termasuk disakralkan juga gitu loh. Karena kalau menurut tutur Hindu itu kan mitologinya bumi ini disanggah oleh hewan bulus atau kura-kura. Mitologi Hindu ya gitu. Mitosnya begitu. Dan di Candi Suko, Tawamangu, itu ada arca bulus. Kemudian di Bali itu ada arca bulus di tengah kolam. Di atasnya badan bulus itu ada lingga. Jadi bulus itu di tengah kolam, di dadanya itu ada lingganya gitu. Kali itu yang kalau di Bali, candinya saya lupa namanya. Sementara di Candi Suko juga ada bulus. Artinya terkait dengan tutur bulus tadi, ini kan interpretasi orang-orang setelah pasca Hindu ke masa Islam dan sesudahnya itu terbentuklah suatu tutur tentang Sunan Kalijogo ke Sunan Bonang itu menyebabkan seseorang menjadi bulus. Kemungkinannya dari cerita itu kan bahwa Sunan Kalijogo atau Sunan Bonang itu kan mengislamkan orang Hindu setempat masuk Islam. Diislamkan tadi itu. Maka dibikin dongeng gitu. Untuk menghilangkan pandangan-pandangan terkait mitologi itu tadi ya, Mbak? Bukan. Jadi orang-orang Jawa dulu itu menyerap tentang mitologi Hindu tadi, kemudian karena keterbatasan pemahamannya muncullah cerita seorang wali menyebda seorang jadi bulus, padahal bulus itu arca cuma mitologi gitu. Untuk penggambaran gitu saja. Menggambarkan bahwa dunia dulu itu disonggo atau didukung, digendong oleh seekor bulus. Mitologinya Hindu itu begitu. Cuman di era Islam itu berubah gitu. Ditanya kan begitu. Nah, kalau diperluas lagi tentang bulus tadi ya, bahwa bulus itu menyangga dunia atau menyangga gunung. Ceritanya kan begitu. Nah, kebetulan di wilayah sekitar waktu itu Muria itu kan dikelilingi laut.
Dan gunung itu berakar dari nama Meru. Meru itu gunung. Dalam bahasa Sanskrit, gunung itu disebut Meru. Kemudian ditambah ya, artinya ini, Meruya. Kemudian berubah ketika di era Islam menjadi Muria. Maksudnya dari istilah Sanskerta, Meru, Meru gunung. Kalau di Jawa Timur kan Semeru. Di sini itu Meru, ya. Atau inilah Meru. Iya, gunung maksudnya. Nah, itu ya digambarkan Gunung Muria itu dulu disanggah oleh Bulus. Kemudian divisualkan secara mitologis dalam sebuah candi yang ada di Sani. Menjadilah cerita mitos tadi seorang wali menyabda Nusantara menjadi Bulus. Berarti bulusnya itu sebetulnya bukan bulus hewan ya, Mas? Berarti bentuknya itu adalah Arca, wong iya pemitosan. Ya beberapa candi-candi kan ada arca Ganesha. Nah, itu kan pemitosan, kemudian divisualkan gitu, penggambaran saja gitu loh. Itu kan terkait hubungannya antara situs sawah candi dengan Sendang Sani gitu loh. Terkait ada dugaan keterkaitan antara arca sawah itu tadi dengan sendang yang isinya bulus itu. Iya. Itu terkait di zaman Hindu. Ya, itu era-era kedua, era perubahan dari era Hindu ke Islam. Nah, di masa-masa itulah kalau saya kaitkan dengan dalam Babat Jawa ada disebut Ki Masahar Buyut Pati manggon ing desa Gebadok wetaning Pati. Gimana, Mbak? Penjabarannya. Nah, penjabarannya gini. Kita merujuk ke bawah lagi saya. Di mana Ki Penjawi mendapat bumi Pati karena berhasil menumpas pemberontakan Hari Penangsang. Penjawi mendapat bumi perdikan Pati. Artinya bumi perdikan ini bumi bebas pajak. Nah, sekarang istilah bumi perdikan ini, bumi yang bebas pajak ini, kebetulan saya kaitkan dengan keberadaan adanya dukuh atau desa Simo atau Sima. Itu di salah satu daerah Kabupaten Pati juga, Mbak? Iya, ini wilayahnya sekarang di kompleks Asrama Alugoro. Di sekitar situlah, atau desa Ngepung Rejo, itu ada desa Simo. Artinya di situ, di wilayah Pati itu ada jejak nama Simo atau Sima. Nah, harap dimengerti bahwa istilah Sima itu adalah bumi bebas pajak. Pengertiannya sama dengan bumi perdikan, saya katakan dengan kita Penjawi tadi. Berarti sebelum Penjawi mendapat bumi perdikan, wilayah Pati itu sudah banyak orang. Memang dalam Babat Jawa itu disebut sudah ada tinggal 10.000 orang yang menetap di wilayah Pati. Itu ketika Penjawi pertama kali dihadiahkan bumi perdikan. Iya, dalam cerita Babat Jawa begitu. Artinya sudah ada penduduk. Nah, saya kaitkan dengan keberadaan desa Simo. Jadi wilayah tanah Sima itu pengertiannya bukan hanya sempit di desa Sima yang sekarang berada, tapi wilayah Pati seutuhnya, bahkan seluruh wilayah Pati Ayam bisa dikatakan itu tanah Sima di zaman Majapahit, tanah yang bebas pajak. Nah, disinilah Buyut Pati itu yang disebut itu bertempat di desa Gebadok wetaning Pati. Dia sebagai juru sawah. Pengertiannya bahwa yang di setiap setahun itu dia mengirim padi sebagai upeti ke Keraton Majapahit. Artinya bahwa Buyut Masahar atau Buyut Pati ini mengurusi masalah lumbung Keraton Majapahit di wilayah tanah Sima Pati. Yang wilayahnya cukup luas, bukan hanya desa Sima yang sekarang gitu loh. Karena untuk kepentingan keraton. Nah, karena terkait adanya situs candi tadi dan masa-masa Ki Buyut Pati itu di masa Majapahit akhir, di masa Brawijaya akhir, di awal Demak. Berarti ada kemungkinan kaitannya keberadaan Buyut Pati di Tanah Sima itu, dan juga ada kaitannya dengan
keberadaan situs candi, sawah candi. Rentang waktunya agak ini ya Mbak, agak cocok ya Mbak. Iya, Buyut Padi Ki Mazhar ini punya anak asuh Bondan Kejawan, putra Brawijaya, yang dalam versi Babat Jawa bahwa Bondan Kejawan ini akan menurunkan raja-raja tanah Jawa setelah Majapahit runtuh. Ya, kemudian ya menurunkan ada Ki Penjawi, ada sampai Sutowijoyo pendiri Mataram gitu loh. Kaitannya itu. Nah, ini baru masuk. Karena apa rangkanya dalam cerita Babat Jawa ya. Saya kaitkan dengan keberadaan situs Sani. Kalau menurut tutur warga Sani, yang mereka tahu di situ ada makam Nyai Temuireng yang dianggap ini cikal bakal desa Sani. Itu di daerah Saninya. Ya, ada makam Nyai Temuireng di komplek makam Pragulo tadi. Ada makam Nyai Temuireng dan suaminya. Itu warga taunya itu cikal bakalnya desa Sani. Nah, ada tutur lagi mengatakan bahwa Nyai Temuireng ini ibu angkatnya Bondan Kejawan. Tapi apakah kemudian tutur itu terbukti di dalam sejarah Mbak terkait ibu tirinya Bondan Kejawan? Makanya kita telusuri lagi. Nah, kebetulan sekitar antara 80-an akhir atau 90-an awal itu dulu ada seorang sesepuh atau spiritualis dari Yayasan Honggodento di Jogja itu menelusuri jejak Bondan Kejawan di Pati. Nah, dia datang ke wilayah Sani. Namanya ini orang memanggilnya Mbah Pleret atau nama aslinya sih Pak Subagio. Cuman dikenal disebut Mbah Pleret. Dia mencari jejak keberadaan jejak-jejak Bondan Kejawan awal. Itu di wilayah Sani. Nah, ini kok mungkin terkait dengan ada tutur juga bahwa Nyai Temuireng punya putra angkat Bondan Kejawan. Nah, kan nyambung. Ada temuan seperti itu. Iya, dan Bondan Kejawan putra Brawijaya. Ini kan diambil menantu oleh Ki Ageng Tarup. Dijodohkan dengan putrinya Ki Ageng Tarup bernama Dewi Nawangsih yang kemudian menurunkan Nyai Ageng Ngerang. Nyai Ageng Ngerang menurunkan Ki Ageng Pati, Ki Ageng Pati menurunkan Penjawi. Ya kan gitu kan urutannya. Yeah. Nah, Bondan Kejawan sebagai putra angkat Nyai Temuireng. Dan dia di situ bersamaan dengan makamnya suaminya yaitu Kyai Temuireng. Kalau Bondan Kejawan adalah putra angkatnya Temuireng, kemudian dalam Babat Jawa juga disebut Bondan Kejawan ini juga diasuh oleh Ki Buyut Padi atau Ki Mazhar. Berarti kemungkinannya Kyai Temuireng itu Buyut Padi. Buyut Padi yang tadi mengelola tanah iya. tadi kan? Ha. Ada praduga seperti itu ya Mbak? Iya, kalau kita kaitkan antara Babat dan tutur dan situs. Cuman ini tidak ada tutur di sana tentang cerita Buyut Padi, hanya dalam Babat. Makanya kegunaannya istilahnya apa itu mengkorelasi antara tutur, situs dan Babat. Dan di situ ada sawah candi. Candi ini keberadaannya sudah sejak era Medang sampai era Majapahit, di mana peradaban Hindu itu candi itu masih dirawat sampai era Ki Buyut Padi. Gitu. Hanya sekarang terus tinggal runtuhan. Kemudian ditinggalkan kan. Berarti candi sawah candi ya? Sawah candi kiranya. Ya, kita sebutnya. Itu situs tertua kalau di Pati ya, Mbak? Ya. Sejarah Pati. Paling tua itu leluhur sejak leluhur Pati dari situ. Dari Buyut Padi itu. Dan ternyata itu nyambung dengan cerita-cerita sampai nyambungnya ke Penjawi ya.
Dari pemetaan Pak Ahmadi dan juga dari tutur warga juga di situ ada makam Dewi Nawangsi Di Sendang Sani. di komplek makam Pragulo. Nawangsi istrinya Bondan Kejawen. Jadi antara situs, tutur, dan babat ini saling terkait. Tapi ada gak sih Mbah kayak misalkan dokumen yang memuat 3 hal tadi, situs, babat, dan juga tutur? Secara utuh nggak ada. Kesulitannya di Pati itu beberapa sumber itu terpotong-potong. Ya kita yang harus merangkaikan. Semacam gini lah. Anda menemukan suatu artefak pecahan keramik terakota yang tidak berbentuk. Kemudian arkeolog bagaimana menyusun benda-benda ini? Disusun satu persatu sampai membentuk, kemudian utuhlah menjadi bentuk periuk. Ya semacam itu sejarah Pati. Berkeping-keping terpecah-pecah. Kita harus telaten mengumpulkan data-data itu kita rangkai. Meskipun tidak mesti bisa 100%, tapi paling enggak mendekati gitu loh. Tapi sejauh ini masih belum sempurna ya terkait pendokumentasian dan ya belum sebetulnya. Masalahnya dari zaman ke zaman, dari periode ke periode itu banyak yang terpotong-potong. Dari sejak era Medang, zaman katakan era klasik Hindu, era Islam, sampai era kolonial. Itu banyak kepotong-potong. Berarti kalau misalkan kita menelusur sejarah Pati ya Mbah, itu memang kita kalau misalkan mau mengawali, memang kita awali dari cerita Sendang Sani dengan cerita sawah candinya dan Sendang Saninya tadi ya Mbah? Iya, kalau kita kaitkan dengan jejak leluhur itu memang dari situ sih. Karena akarnya itu kan dari buyut Pati. Karena disebut itu di dalam apa itu Babat Jawa itu tentang Ki Masahar sebagai juru sawah, sebagai buyut Pati. Manggon ing desa Gebadok wetaning Pati. Nah, saya dulu cari mana ini Pati. Kalau wetane Pati berarti sebelah sana. Saya nggak ketemu. Tapi setelah saya menemukan jejak bahwa Pati itu keberadaannya itu justru dari Sendang Sani tadi. ke barat terkait wilayah Gunung Pati Ayam itu sampai Tenggeles dalam peta Belanda 1856 ya. Wilayah Tenggeles, Jekulo, Bareng itu masuk wilayah Pati zaman Belanda dalam peta Belanda itu. Baru era proklamasi saja sekitar antara 45 atau 48-an itu wilayah Tenggeles baru masuk wilayah Kudus. Tukar guling dengan Prawoto. Prawoto dulu masuknya Kudus. Berarti yang dimaksud desa Wetaning Pati itu tadi adalah Sendang Sani ya Mbak? Nah, kalau katakan Pati itu berawal dari wilayah Jekulo karena di sana ada dukuh Patian. Nyambung ya Mbak? Iya, dan di wilayah Jekulo, Bareng itu ada nama-nama Pasar Sleko, Kali Duru, Makam Roro Mendut. Duh, situs-situs nama-nama topografi ini kok mirip dengan yang di Pati? Kan aneh. Iya, berarti itu memang karena dulu satu wilayah atau gimana? Ya satu wilayah, kemudian kan karena ketika dinamika politik waktu itu dijajah Belanda dan sebelum Belanda dikuasai Mataram itu kan wilayah Pati kan wilayah administratifnya kan bergonta-ganti itu, gitu loh, dirubah-rubah. Menyesuaikan pemerintahan. Iya, dirubah-rubah. Katakan informasi sekarang lah, di mana ada pemekaran wilayah yang katanya bahwa besok ini kembali apa itu di wilayah Muria akan menjadi provinsi Muria. Jawa Tengah dibagi menjadi berapa? 4 atau berapa? Iya. Nah, semacam itu. Jadi ada kemungkinan nanti juga ini ada pemecahan lagi. Iya, kayak Juwana dulu kabupaten, sekarang jadi kecamatan. Pati dulu karisdenan, sekarang kabupaten, berubah-ubah. Pusing di situ, itu harus dicermati. Ya, itu menyesuaikan dengan kondisi pemerintahan. Iya, begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita mengawali sejarah Pati dari Sendang Sani ya Mbak, dari cerita sawah candi tadi, apakah cerita itu kemudian dari rentang waktu itu sampai sekarang yang Pati sudah ke 700 tahun kalau tidak salah, 600 sekian, apakah itu sesuai Mbak rentang waktunya atau pentahunan ini dari mana sih Mbak asalnya? Jadi kalau dari Babat Pati yang dikatakan kan Kembang Jaya mendirikan pesantrenan sejaman dengan berdirinya Majapahit.
setelah Pajajaran runtuh. Sing mengacokan kan di situ. Padahal Mojopahit berdiri itu setelah runtuhnya Singasari, bukan Pajajaran. Ada slip ya di sini. Iya. Nah, semasa Raja Hayam Wuruk, jadi ini Raja Majapahit yang Raden Wijaya, Jayanagara, Tribuana, Hayam Wuruk, Raja Majapahit keempat, yang ditemui oleh Tombronegoro kan Brawijaya yang kedua. Nah, ini Hayam artinya kan Raja Majapahit kedua. Hayam Wuruk ini Raja Majapahit keempat. Ini perang dengan Pajajaran yang dalam Serat Paraton disebut Pasudan Bubat, perang Bubat itu. Iya, perang Bubat. Nah, ini semasa Hayam Wuruk Gajah Mada. Tapi dalam Babad Pawati dikatakan Mojopahit berdiri seiring runtuhnya Pajajaran. Padahal di Raja keempat itu baru terjadi perang Bubat dengan Pajajaran. Iya, bagaimana? Mojopahit berdiri itu setelah runtuhnya Singasari, yang betul itu. Dan Pajajaran runtuh itu sekitar 1580-an. Semasa Pati di bawah pemerintahan Jayakusumo. Jadi sudah ada Pati ketika zaman pergolakan itu. Sudah. Jadi Pajajaran baru runtuh itu sejaman putrane Mbah Benjawi, Jayakusumo tadi. Kok dikatakan Pajajaran runtuh sejak awal Mojopahit? Berarti cerita Babad Pati ini enggak beres. Apakah karena ini, Mbah? Karena kita kekurangan sumber atau memang karena mereka orang-orang yang menuliskan itu kurang teliti atau bagaimana sih, Mbah? Makanya perlu dicermati bahwa penulisan Babad itu ada kepentingan politis terhadap penguasanya. Katakan era Orde Baru lah, bagaimana menuliskan tentang pemberontakan PKI. Dan ketika dikritisi di era sekarang kan ada sesuatu yang belum tepat gitu loh. Apalagi itu zaman dulu. Zaman-zaman banyak ini ya. Iya, ketika era kolonial jelas banyak diputar balik. Makanya itu perlu kita luruskan. Begitu juga Babad Jawa itu juga penuh kepentingan legitimasi kekuasaan Mataram ketika itu. Itu yang perlu kita kritisi. Jadi masalahnya begitu. Kalau misalkan kita balik lagi ke mungkin angka usia Kabupaten Pati hari ini ya, Mbah, yang mungkin sudah ratusan tahun, 700 kalau tidak salah. Apakah itu juga muncul karena unsur-unsur politik atau memang sejatinya usia Kabupaten Pati itu juga segitu? Kalau itu kan terkait ketika Pati itu karena ini perintah dari pusat zaman Pak Soeharto, zaman Orde Baru itu kan diperintahkan untuk membuat dari jadi. Nah, kemudian kan ditelusuri itu dikaitkan dengan prasasti Tuan Naru, maka kemudian diotak-atik diketemukan angka tahun itu sehingga sampai usianya ratusan tahun tadi kan gitu loh. Kepentingan kan itu. Nah, harusnya itu dikritisi ulang apakah betul gitu loh. Masalahnya hari jadi kabupaten, Pak. Kabupaten, kadipaten atau patinya. Kalau kabupaten itu era-era kolonial Belanda saja. Kalau kadipaten ini bisa di masa-masa Demak awal. Nah, kalau sebelum terbentuk kadipaten, dari mana berada nama Pati? Karena sebelumnya bukan Pati ya, Mbak? Ya sebelum jadi kadipaten kan tadinya kemungkinan adalah kecamatan, kelurahan, dukuh. Dari mana nama Pati? Sementara di sini ada disebut Gunung Pati Ayam. Perlu kita kritisi ya, Mbak, ternyata. Iya, penerusannya begitu. Orang mengatakan Pati apa itu? Telo. Pati jargonnya. Jargonnya kan gitu kan Pati apa itu? Pati Bumi Minatani. Pati Bumi Minatani jargon. Tapi istilah ukara jeneng Pati kan Pati Telo. Pati to itu beda dengan Pati to. Kamu menyebut kan bukan bupati ya, bupati. Nah sebenarnya itu menyebutkan nama Pati, ora Pati. Nah, Pati memang Telo. Oh iya. Senopati, Bupati. Sekarang kalau Bupati apa Bupati? Butelo.
Berarti yang betul itu bupati ya, Mbak? Bupati, bukan bupati, bukan pati tapi pati. Berarti ada kemungkinan juga dulu nama pati itu pati, bukan Pati itu raja dalam sanskritnya. Ditambah pati. Nah, ini saya temukan dalam naskah Buddhis pati yam. Jadi pati ayam. Yam, pati yam ini bumi yang tanah yang memanjang. Utawa kalau istilah Jawa itu apa itu? Karangdowo. Di mana nama ini kemudian menjadi desa Karangdowo. Karangdowo itu wilayah tanah yang memanjang. Sama dengan istilah pati yam. Kemudian menjadi pati ayam. Tanah yang memanjang. Mungkin barangkali ini Mbak, kita kan tadi habis membahas Sendang Sani ya Mbak. Apakah nanti ketika kita sudah selesai bahas Sendang Sani, di selanjutnya kita bahas pati ayam itu apakah linear atau ada setelah kita bahas Sani? Baiknya kita... Itu dulu aja, dulu nanti kita bedah satu persatu saja dulu masalah dekat Prakulo. Kalau kita membahas pati ayam itu nanti juga selain datanya minim dan itu lebih purba lagi. Nah, itu kita serempet-serempetkan saja gitu loh nanti. Tapi untuk pengetahuan awal terkait kesejarahan pati mungkin kita awali dari situs-situs di Sendang Sani tadi ya Mbak. Ya, itu. Di Sawah Candi, Sendang Sani dan juga Makam Pragola. Ternyata di ketiga situs itu juga menjadi awal terkait catatan sejarah Kabupaten Pati. Terima kasih Mbak Joko atas ceritanya tadi terkait situs-situs di Sendang Sani. Mungkin terakhir Mbak Joko barangkali ingin menyampaikan kepada teman-teman. Ya nanti itu khususnya Sendang Sani terkait keberadaan baik Sunan Kalijogo atau Sunan Bonang itu mungkin agak kita urai lagi. Bisa. Karena ada kehadiran tokoh Kalijogo kemudian keberadaan Sunan Muria itu di awal-awal Demak itu nanti bisa kita bedah lagi. Tadi kan kita bahas Hindunya ya, berarti mungkin di next kita bahasnya yang versi Islamnya, Islamnya. Sambil kita nyerempet sedikit nanti tentang kaitannya dengan ya Buyut Pati tadi. Tapi untuk Buyut Pati untuk sementara ya cukup itu dulu lah. Terima kasih Mbak atas waktunya. Demikian teman-teman, sejarah itu memang banyak versi yang bisa kita baca, tapi kebijaksanaan kita sebagai penonton adalah bagaimana kita bisa memahaminya dengan berbagai sudut pandang yang kita pahami. Nah, berikut tadi adalah sudut pandang dari sejarawan Kabupaten Pati, Mbak Joko Wahyono. Semoga bisa menjadi pengetahuan dan juga perspektif dalam memahami sejarah Kabupaten Pati. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di video pura-pura selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.